Selamat bertemu kembali dalam sharing pada hari ini. Hari ini saya akan men-sharingkan mengenai bagaimana cara menyalin atau mengcopy isi website ke Microsoft Word. Nah, ada kalanya ya, sebagai siswa ataupun siswi ataupun mahasiswa atau mahasiswi ataupun kita yang bekerja dalam profesi apapun. Kadangkala ada kadangkalanya kita akan, atau bukan hanya kadangkala ya, tapi sangat sering menyalin atau mengcopy isi dari suatu website ke dalam Microsoft Word sebagai bahan tulisan ataupun sebagai tugas yang harus diselesaikan murid kepada gurunya ataupun sebagai makalah atau yang lain atau tugas-tugas yang lain. Nah, cara mengcopy isi suatu website ke dalam Microsoft Word. Sebagai contoh, saya akan membuka ini. Saya akan membuka situs Wikipedia. Nah, di sini ada info mengenai golongan darah. Nah, saya akan mengcopy. Yang pertama, saya akan menunjukkan bagaimana mengcopy suatu teks, suatu paragraf. Sebagai contoh ini, saya akan memblok ini. Nah, jadi yang pertama kita harus melakukan pemblokan, memblok suatu paragraf atau suatu kalimat ataupun suatu kata. Ini harus bisa kita lakukan. Setelah kita blok, maka kita harus bisa mengkopinya. Cara mengcopy, klik kanan, pilih salin. Atau menggunakan shortcut Ctrl+C juga boleh. Setelah itu, kita buka Microsoft Word. Ini ada paste. Ini ada pilihannya. Nah, di sini ada keep short formatting, berarti mempaste semua format yang ada dalam website tersebut. Atau merge formatting, menggabungkan format ke dalam Microsoft Word. Atau keep text only, seperti ini. Nah, kalau kita mau mengcopy teks saja, kita bisa memilih keep text only. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, saya akan peragakan yang ini, keep short formatting. Nah, kalau keep short formatting berarti di sini ada formatnya ya. Contohnya ini ada format underline, kemudian di sini ada format hyperlink, kemudian di sini juga ada format untuk font color. Nah, jadi kalau kita mempaste dalam keadaan seperti ini, maka semua format dari website tersebut akan ikut tercopy. Jadi kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita harus mengedit satu persatu. Sebagai contoh ini, kalau biasanya saya editnya seperti ini. Ini saya blok, kemudian saya buka insert, hyperlink, remove hyperlink. Atau mau gampangnya begini, di blok dulu, klik kanan, remove hyperlink. Jadi satu-satu. Kalau satu-satu saya lakukan, terasa sangat berat sebenarnya sih. Saya akan coba untuk memblok keseluruhan, kemudian klik kanan. Nah, ternyata di sini remove hyperlinknya nggak bisa ya. Jadi harus diblok satu-satu untuk menghilangkannya. Nah, ini akan saya hilangkan satu persatu. Nah, ini udah selesai. Jadi begini kalau kita menggunakan keep short formatting. Yang selanjutnya, saya enterkan. Kemudian saya akan paste kembali, saya buka menu home, kemudian paste, merge formatting. Nah, ini udah ada merge formattingnya ya.
Jadi di sini bedanya begini. Kalau di paragraf pertama ini, fontnya memakai Arial dengan font size 10,5, 10.5. Jadi kalau dengan menggunakan merge formatting, maka ini akan digabungkan dengan format secara default dari Microsoft Word. Secara defaultnya yaitu fontnya menggunakan Calibri, font size-nya 11. Jadi di sini terlihat perbedaannya. Tapi kalau yang namanya untuk hyperlink ya ini tetap akan muncul. Ini saya hilangkan juga, saya akan blok satu persatu seperti tadi. Nah, jadi begini caranya ya kalau untuk menghilangkan hyperlink. Kemudian saya akan enterkan lagi. Kemudian saya akan gunakan paste yang dengan tipe selanjutnya, yaitu dengan keep text only. Nah, kalau keep text only, maka di sini hanya untuk menampilkan teksnya saja. Jadi format yang ada di dalam website itu tidak ikut ditampilkan. Seperti ini. Nah, yang selanjutnya, ada kalanya juga ya, kalau kita mengcopy isi dari suatu website, ini ada tabel atau gambar ya, contohnya seperti ini. Ini saya blok. Kemudian saya blok seperti ini. Saya mau ngambil tabelnya juga. Nah, setelah itu, di tempat enter block ini ya, klik kanan, salin atau Ctrl+C. Kemudian saya buka Microsoft Word, paste. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Kalau keep search formatting, maka tabelnya juga ikut. Kemudian merge formatting seperti ini. Kalau keep text only ya seperti ini, tabelnya nggak kelihatan lagi. Jadi kalau kita lihat ya di sini yang lebih bagus bentuknya yang ini merge formatting. Jadi ini yang kita pakai. Nah, kemudian tinggal menghilangkan hyperlinknya saja. Jadi kalau kita mau mengetahui ada hyperlink atau tidak, ya letakkan aja mouse pointer di kata yang ada warna biru, kemudian ada garis bawahnya. Di sini akan muncul keterangan klik Control plus klik to follow link. Nah, ini ada instruksinya to follow link ya, berarti ada hyperlinknya. Hyperlink itu ya berarti menghubungkan suatu teks ke website tertentu. Jadi kalau kita udah mengcopy seperti ini, lalu hyperlinknya mau dihilangkan, ya seperti tadi, diblok dulu tulisannya, kemudian klik kanan, remove hyperlink. Nah, kalau sudah kita remove, maka isi dari tabelnya itu tidak memiliki efek dari hyperlink. Nah, sebenarnya ya, kalau kita misalkan dapat tugas ya kan, tugas untuk membuat suatu makalah atau membuat suatu sumber tulisan, ya beginilah cara kita untuk mengcopy isi dari suatu website, menghilangkan hyperlinknya seperti ini. Nah, yang selanjutnya saya akan enterkan sampai muncul halaman kedua. Kemudian ada kalanya juga seperti ini ya. Kita akan mengcopy gambar. Nah, ini kan tabel. Ini tabel. Ini ada gambarnya. Jadi kita bisa bedakan yang mana tabel, yang mana gambar ya. Kalau tabel bisa begini ya, kita bisa mengcopy teksnya. Kalau gambar, ini nggak bisa di-copy, nggak bisa di-blok, seperti di dalam tabel. Kalau di dalam tabel ya ini bisa kita blok. Kalau bentuk gambar nggak akan bisa kita blok, paling munculnya seperti ini. Nah, jadi cara untuk mengcopy gambar sebenarnya ada caranya. Yang pertama, klik kanan, buka gambar di tab baru. Seperti ini. Atau, nah ini kan ukurannya pixelnya kecil. Atau kalau mau lebih gampang, ini ada satu tombol yang berfungsi untuk perbesar. Kalau saya klik ya, buka link di tab baru, begini. Nah, jadi ini gambarnya kan sudah besar. Nah, caranya kita bisa mendownload ukuran asli, seperti ini.
Ini akan saya download dulu. Seperti ini hasilnya, hasil downloadnya ini. Nah, setelah keluar bentuk seperti ini, klik kanan. Nah, ini udah nggak bisa diapain ya. Ini dalam format .svg. Jadi ini akan saya kembalikan. Nah, ini biasanya saya lakukan begini. Klik kanan. Setelah itu salin gambar. Setelah salin gambar, buka Microsoft Word. Ini ada paste. Tinggal kita pilih. Mau dalam bentuk keep short formatting seperti ini bisa, atau dalam bentuk merge formatting. Kalau saya lihat sekilas nggak ada bedanya sih. Karena berupa gambar, jadi saya ambil keep short formatting saja. Ya, jadi gambar yang sudah muncul ini bisa kita geser-geser. Tapi kalau untuk menggeser gambar ya, jadi seperti yang pernah saya sharingkan dalam pembelajaran online, wrap text-nya dibuka, kemudian in front of text geserkan aja dulu. Supaya tujuan saya untuk memunculkan kursor, lalu kalau saya enter, gambarnya kan ikut turun. Supaya gambarnya tidak ikut turun, tekan saja tombol N yang ada di keyboard. Tombol yang bertuliskan END ya. Tombol N. Jadi tombol N itu kegunaannya kalau udah ditekan, maka itu untuk mengunci posisi gambarnya supaya tidak turun. Nah, sekarang saya sudah turunkan posisi kursor ke bawah gambar. Yang selanjutnya, nah di sini kan tadi saya hanya menyalin gambar dari websitenya. Kemudian ini ada resolusi lain, misalkan saya pakai pixelnya yang ini 1280 kali 823 pixel. Saya buka dulu. Ya, ini dalam format PNG. Kalau dalam format PNG ini saya perbesar ya. Ini bisa saya simpan. Tapi kalau simpan gambar itu kan berarti akan menyimpan di dalam komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, ini saya savekan dulu, simpan gambar sebagai. Nah, sekarang saya akan simpan di picture, di folder picture dengan nama yang sama, tidak saya ubah. Saya savekan. Lalu kalau mau saya tampilkan gambarnya, gambar yang dari yang sudah saya save ya, saya tinggal buka insert, picture, kemudian saya cari gambar yang tadi. Ini dia gambarnya. Lalu klik aja tombol insert. Udah, gambarnya udah keluar. Ya, biasakan buka wrap text in front of text kan saja, supaya lebih gampang diatur. Kemudian besar kecilnya gambar, ukuran gambar ini bisa diatur-atur. Kalau saya biasanya mengerjakannya seperti ini, saya kecilkan dulu. Tujuannya ya supaya pengetikannya itu bagus. Kemudian saya tekan tombol N lagi, saya turunkan kursor. Ini saya hanya menggunakan tombol enter. Selanjutnya, nah, yang berikutnya, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana mengcopy suatu teks yang memiliki bullet ya, bullets atau numbering. Sebagai contoh saya ambil yang ini. Nah, ini saya kopikan, saya blok dulu, kemudian klik kanan, salin. Kemudian saya buka Microsoft Word, ini paste-nya. Kalau mau keep short formatting begini, merge formatting ini. Kalau mau dalam bentuk keep text only begini. Jadi di sini saya gunakan merge formatting aja ya. Saya akan menggabungkan format supaya dapat pengaturan bulletnya ini. Setelah itu tinggal setelah itu ini kalau nggak dibutuhkan diblok, kemudian dihapus saja, delete kan aja, tekan aja tombol delete. Kemudian ini remove hyperlink,
Nah, tadi saya menggunakan match formatting ya, tujuannya untuk supaya bulletnya ini, format dari bullet ini muncul. Kalau saya tidak menggunakan match formatting, ya format bulletnya ini nggak dapat. Selanjutnya yang ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan tadi bentuknya seperti ini ya. Ini berlanjut ke kanan, sedangkan yang ini kan terpotong ke bawah. Ini saya akan backspace-kan dulu. Seperti ini. Oh iya, karena kepanjangan mungkin. Jadi ya nggak apa-apa lagi. Ini udah benar. Kemudian, nah sekarang kursor ada di bawah. Sekarang saya akan mengkopikan. Misalkan mau mengkopikan soal. Bisa aja itu soal ujian, bisa aja itu soal latihan, seperti ini. Ini ada contoh soal biologi kelas 12. Misalkan saya mau ambil soal nomor 1. Ini saya blok dulu. Jadi saya akan ambil soalnya saja. Seperti ini, jawabannya tidak ikut. Kalau mau ikut sertakan jawabannya, bloknya sampai di sini. Ya, saya hanya blok soalnya saja. Klik kanan, salin. Kemudian buka Microsoft Word, paste. Nah, di sini ada merge list-nya ada, kemudian don't merge list. Setelah itu keep text only. Kalau keep text only begini. Sekarang kita lihat ya, bedanya satu-satu. Kalau merge list, hasilnya begini. Saya klikkan dulu. Nah, saya ulangi dulu. Klik kanan, salin. Dan buka Microsoft Word, buka ini dia, merge list. Hasilnya tidak terlihat ya di sini ya. Jadi coba saya ulangi, klik kanan, saya pakai merge formatting. Nah, kalau merge formatting ini seperti ini. Nah, kemungkinan di dalam website ini pengetikannya, ini sewaktu mengetikkan teksnya mungkin di dalam membuat format HTML ya tidak menggunakan format balance and numbering ya. Jadi hasilnya sepertinya pengetikan teks biasa. Karena di sini kalau saya menggunakan ini ya tidak terlihat hasilnya. Seperti ini. Nah, kalau saya menggunakan match formatting ya ini. Begitu saya enter keluar seperti ini angka 2. Numberingnya muncul. Jadi di sini juga dalam bentuk numbering ya. Untuk A, B, C, D, E, untuk optionnya. Di sini juga dalam bentuk numbering. Jadi kalau mau dicek ya, kalau ini untuk A, B, C, D, E-nya ini masih dalam keadaan teks biasa. Ini ya kalau saya hapus ya. Nah, kan seperti ini. Jadi kalau mau kita ubah ke bentuk numbering A, B, C, D, E-nya itu, kita bisa buat seperti ini. Tapi alangkah baiknya ini di enter dulu. Kemudian kita munculkan numberingnya seperti ini. Baru kita copy. Ini coba ya. Saya lakukan seperti ini. Oke. Ini udah masuk ke bagian numberingnya. Kemudian untuk supaya muncul di bawahnya ini hapuskan aja dulu B, C, D, E. Ini dihapus. Kalau udah dihapus, ambil aja posisi kursor di sini, di point A, format painter. Udah blokkan aja ini. Ini prosesnya masih berlangsung. Nah, di sini nggak nampak ya. Buat saya ulangi. Oke, karena tidak ada, caranya gini aja deh. Ini saya
backspace sampai kemari, saya enterkan seperti ini. Nah, jadi mengambil format numberingnya seperti itu. Nah, kalau untuk soal kedua ya, kalau mau saya ambil ya, saya ambil ini. Saya nggak blok dari angka 3, saya blok dari ini S. Ini saya blok sampai kemari. Klik kanan, salin. Kemudian klik kanan. Saya ambil bentuk yang ini, merge list. Ternyata hasilnya nggak muncul. Saya ambil yang ini deh, merge formatting. Hasilnya udah muncul. Nah, cuma di sini A, B, C, D, E-nya ini kan masih belum teratur. Seperti tadi. Ini saya hapus. Jadi saya posisi kursor saya letakkan di sini. Saya enterkan, ini saya hapus. Saya ambil format painter dari point E. Kemudian saya munculkan di sini, munculnya F, klik kanan, restart at E. Seperti ini. Kemudian ini saya pindahkan, saya backspace-kan dulu. Ini udah naik ke atas. Ini tinggal saya hapus. Jadi sekarang saya akan menghapus D. Ini saya akan menghapus E. Lalu ini backspace sampai ke atas. Enter. Sama seperti tadi yang saya lakukan. Untuk memunculkan numberingnya. Nah, seperti ini dalam mengcopy soal. Soalnya kalau kita mau mengatur ya posisi A-nya itu di bawah F, ya ini bisa diatur di ruler bar-nya. Ini juga sudah pernah saya bahas dalam pembelajaran online untuk balance numbering di dalam Microsoft Word. Baik, terima kasih untuk sharing pada hari ini. Sampai jumpa pada sharing berikutnya.